semuanya. Perkenalkan, nama saya Sania Hanifatul Zahra dari program studi Manajemen Dakwah 3B dengan NIM 1263112111027. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai topik dan pernyataan masalah penelitian kuantitatif yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Zulfa Nurlail Istiqomah dalam video yang sebelumnya. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPG selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurlail Istiqomah dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 3B NIM 12631111020 akan menyampaikan tugas ujian tengah semester metode penelitian kuantitatif yang berjudul Topik dan Pernyataan Masalah Metode Penelitian Kuantitatif. Topik dan masalah dalam penelitian kuantitatif sering dibedakan antara satu dan lainnya. Topik dipandang sebagai kerangka masalah dan masalah adalah bagian-bagian yang ada pada topik. Topik yang bagus akan melahirkan masalah yang bagus dan masalah yang bagus akan melahirkan judul penelitian yang menarik untuk diteliti. Dalam menentukan topik dan masalah penelitian, hendaknya harus dipertimbangkan sejak awal dan harus difikirkan secara matang-matang melalui diskusi dan sumber-sumber yang jelas, sehingga kita dapat menghemat waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas akhir, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dalam menentukan topik dan masalah yang akan diteliti, apakah masalah tersebut dapat diangkat sebagai masalah penelitian, seorang peneliti harus mempertimbangkan dua hal, yaitu pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif adalah pertimbangan yang berdasarkan kondisi masalah itu sendiri. Layak atau tidaknya masalah tersebut diteliti, itu didasarkan pada kualitas masalah itu sendiri dan dapatnya masalah dikonseptualisasikan. Saya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat memahamkan teman-teman semuanya. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Sania Hanifatul Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya, yaitu mengenai cara memilih masalah penelitian kuantitatif. Nah, cara memilih masalah penelitian kuantitatif itu ada 5 cara. Yang pertama yaitu melalui analisis literatur, terutama publikasi hasil-hasil penelitian yang relevan, serta rekomendasi tindak lanjut hasil penelitian yang sebelumnya. Cara yang kedua yaitu melalui kerja dan kontrak profesional dalam bidang keilmuan serta forum-forum ilmiah lainnya. Cara yang ketiga yaitu melalui pernyataan pemegang otoritas seperti seorang ilmuwan maupun birokrasi. Cara yang keempat yaitu melalui pengamatan sepintas atau observasi atas suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang dapat diteliti. Nah, cara yang terakhir atau cara yang kelima yaitu mengenai pengalaman pribadi peneliti dalam bidang tertentu yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Untuk pemaparan materi yang berikutnya, yaitu dalam merumuskan suatu masalah penelitian kuantitatif, kita tidak boleh melakukannya secara sembarangan. Kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu ada 5 hal. Yang pertama, yaitu rumusan masalah harus dinyatakan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, yang kedua kita harus memperhatikan bagaimana rumusan masalah itu akan lebih baik jika menggunakan kalimat tanya. Yang ketiga, rumusan masalah akan lebih baik jika bersifat menghubungkan dua variabel atau lebih. Yang ketiga, yaitu kita harus memperhatikan apabila rumusan masalah hendaknya berisi implikasi dengan adanya data untuk pemecahan masalah. Yang terakhir atau yang kelima, kita harus memperhatikan bahwa rumusan masalah hendaknya relevan dengan judul dan perlakuan yang akan diteliti. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai panduan dalam merumuskan masalah. Dalam materi ini saya akan menyertakan 2 sumber. Yang pertama yaitu sumber dari buku karya Denny Dermawan yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif. Nah, dalam buku tersebut panduan dalam merumuskan masalah harus memperhatikan 5 hal. Yang pertama yaitu harus dirumuskan sebelum melakukan penelitian. Yang kedua, dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, jawaban dapat dicari tanpa mempertimbangkan masalah lain. Yang keempat, setiap pertanyaan harus didasarkan pada fakta dan gejala. Dan yang terakhir yaitu gabungan semua jawaban akan memberikan gambaran keseluruhan kajian. Untuk panduan merumuskan masalah dari sumber yang kedua yaitu menurut Burhan Bungin dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif.
Menurut Profesor Burhan Bungin, ada 3 panduan dalam merumuskan masalah penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu memilih konteks untuk kajian penelitian terlebih dahulu. Yang kedua, pernyataan masalah harus ditutup dengan pertanyaan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pernyataan masalah persuasif harus menunjukkan bahwa variabel utama dapat diukur dengan beberapa cara. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai sumber masalah. Dalam materi kali ini saya juga akan mencantumkan 2 sumber. Yang pertama yaitu menurut Profesor Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, dan yang kedua yaitu sumber menurut Profesor Sandu Siyoto dalam bukunya Dasar Metodologi Penelitian. Langsung saja saya akan menjelaskan dari sumber yang pertama, yaitu dari Profesor Sugiono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif. Menurut Profesor Sugiono, terdapat 4 sumber masalah. Yang pertama yaitu terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Contohnya, perubahan kebijakan pendidikan seiring dengan perubahan Menteri Pendidikan yang sedang menjabat. Yang kedua yaitu terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Contohnya, dengan adanya reformasi diharapkan harga-harga di pasaran akan turun, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, maka hal tersebutlah yang akan menimbulkan sebuah masalah. Nah, yang ketiga yaitu adanya pengaduan. Dapat diambil contoh, dalam suatu organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah apapun, setelah adanya pihak tertentu yang mengadukan atau melaporkan produk maupun pelayanan jasa yang diberikan, maka akan timbul sebuah masalah dalam organisasi tersebut. Nah, menurut Profesor Sugiono, sumber masalah yang terakhir yaitu adanya kompetisi. Adanya saingan atau kompetisi akan menimbulkan masalah apabila tidak dapat memanfaatkannya untuk bekerja sama. Dapat diambil contoh dalam situasi atau dalam peristiwa sebuah perusahaan pos atau giro merasa mempunyai masalah ketika ada perusahaan lain yang juga menerima atau melayani jasa penitipan suatu barang atau surat, juga merasa tersaingi dengan adanya handphone atau smartphone yang saat ini dapat digunakan untuk mengirimkan pesan, email atau pesan secara singkat. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai hambatan-hambatan apa saja yang kita alami dalam merumuskan masalah. Pastinya dalam merumuskan masalah penelitian tidak berlangsung secara mulus begitu saja. Pasti ada hambatan tersendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi ketika kita merumuskan suatu masalah penelitian. Nah, yang pertama yaitu kurangnya pengertian akan hakikat dan sifat pendidikan. Yang kedua, belum mengalami dan memahami aktivitas pemecahan masalah secara sistematis. Yang ketiga, kecilnya minat dan motivasi untuk menerobos hambatan-hambatan psikologis seperti rasa malas membaca dan rasa ingin tahu yang lainnya. Nah, untuk hambatan yang terakhir yaitu kurangnya pembiasaan berpikir logis dalam mengevaluasi dan mengutak-atik pernyataan-pernyataan ungkapan. Nah, teman-teman semua, akhirnya kita sudah sampai kepada materi kita yang terakhir, yaitu mengenai kesenjangan atau gap-gap yang harus terkandung dalam pernyataan masalah. Nah, gap-gap atau kesenjangan apa saja yang harus terkandung dalam masalah? Ada 3, yaitu yang pertama kesenjangan empiris, di mana kesenjangan empiris memiliki makna atau pengertian, yaitu berkaitan dengan pentingnya masalah itu dalam kehidupan praktis masyarakat. Kesenjangan yang kedua yaitu kesenjangan teoritis yang memiliki pengertian berkaitan dengan kesenjangan teori yang terjadi di antara satu teori dengan teori yang lain. Kesenjangan yang terakhir atau kesenjangan yang ketiga yaitu kesenjangan metodologis. Maksudnya berkaitan dengan efektivitas metodologis yang digunakan saat ini dan perkembangan metodologis pada umumnya di bidang yang sedang diteliti. Alhamdulillah, akhirnya penjelasan dan pemaparan materi dari kami mengenai topik dan pernyataan masalah penelitian kuantitatif sudah selesai. Terima kasih khususnya kepada Bu Zulfa Ismawati selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif yang sudah membimbing kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami, dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan meluangkan waktu untuk melihat dan menonton video pembelajaran dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami semua. Dadah.